Shalom, selamat sore saudaraku. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dari CBM 7 TV atau CBM 7 TV, Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia, dalam acara Renungan Senja yang akan didampingi narasumber kita, Agape Guimaraes. Shalom. Saudaraku, hari ini adalah hari kedua membahas kembali khotbah yang disampaikan pada hari Minggu yang lalu yang berjudul Hujan yang Terbuang. Kita perlu memperdalam firman ini, mengulang-ulangnya kembali. Saya bacakan Yesaya 55 kembali ayat 8 sampai 11. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11 dikatakan seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dan dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Saudaraku, hujan di sini diartikan kemarin ketika kita bahas di renungan senja yang pertama, saudaraku, adalah air. Air adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini dikatakan seperti hujan dan salju. Kalau dia sudah turun, dia memiliki tujuan, dia mengerjakan sesuatu di bumi ini, secara otomatis saudaraku, dia tidak kembali begitu saja kembali ke langit, tapi dia mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita akan dengarkan lagi firman Tuhan dalam renja yang kedua ini, yang luar biasa saudaraku. Dikatakan, kenapa air hujan itu disia-siakan? Apakah saudara tidak sadar juga telah menyanyiakan hujan yang sedang turun di akhir-akhir ini begitu lebat? Apakah hujan itu terbuang sia-sia padahal sementara saudara sesungguhnya membutuhkannya? Silakan Evangelis Agape menyampaikan kenapa, apakah ada orang yang menyanyiakan hujan itu? Dia, Tuhan, selalu berbicara kepada kita. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat di bumi ini, di Indonesia, bahkan lagi musim kering aja bisa turun hujan tiba-tiba. Artinya apa? Tuhan itu selalu berbicara sama kita, mau melalui tantangan, melalui masalah, atau bahkan melalui orang-orang di sekitar kita. Nggak harus melalui mimbar. Tapi, kenapa dikatakan kita tuh sepertinya menyanyiakan hujan dari Tuhan ini, firman dari Tuhan ini? Karena kita proses berpikirnya sudah diprogram sama dunia. Bisa dibilang sudah dikuasai. Kenapa? Karena kita tuh sudah mengkonsumsi apa yang berasal dari dunia ini. Semua berita-berita, semua informasi, sudah nggak ada lagi yang bisa kita percaya saat ini. Kita hanya tinggal berharap dan berpegang pada firman Tuhan. Karena apa yang ada di firman Tuhan itulah yang paling benar. Nah, yang paling penting adalah kita harus membiarkan pikiran kita tuh disirami sama pikiran dari Tuhan, yaitu melalui hujan ini, yang digambarkan melalui hujan ini. Ketika kita menyirami pikiran kita dengan ide yang salah atau sugesti yang salah, itu akan menguasai pikiran kita. Tapi kalau kita tidak menyia-nyiakan hujan dengan emosi, gini, kalau kita memiliki pikiran, itu akan mempengaruhi emosi kita. Emosi inilah yang seperti memblok air yang berasal dari hujan ini, yang adalah kebenaran, sehingga nggak masuk ke dalam kita, tapi terbuang lagi. Seperti pipa-pipa yang ada di rumah, dia nggak akan masuk ke dalam rumah itu, tapi dia akan hanya berbelok. Makanya semua rumah itu seperti ini, karena dia
menolak gitu, menolak air. Karena air itu Bapak Ibu semuanya sudah tahu bahwa dari kecil kita diajarkan air itu sifatnya tidak pernah mengalir dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Makanya firman itu datang dari Tuhan, dikhususkan untuk setiap kita. Makanya jangan sampai buang air hujan itu, tapi simpan. Tapi kita supaya untuk menghapus ketakutan, keraguan, dan kecemasan. Ya saudaraku, tidak ada satu kata, satu titik iota di dalam firman Tuhan yang tidak memiliki tujuan dari Tuhan. Jadi kemarin Agape mengatakan bahwa firman Tuhan itu bukan seperti peluru kosong. Mungkin Aga bisa menjelaskan kembali bahwa firman Tuhan itu bukan seperti peluru kosong. Tuhan datang dengan tujuan. Dia tidak pernah menyia-nyiakan firman-Nya. Setiap vokal, setiap catatan, setiap judul firman Tuhan yang pernah Anda dengar, yang pernah Anda catat, itu memiliki alasan dan tugas. Dikatakan di Matius 5 ayat 18 saja, tidak ada satu iota pun, satu titik pun yang ditiadakan dari hukumnya, dari firman-Nya. Makanya Tuhan menggunakan semua hal. Setiap tetes memiliki tujuan. Tuhan nggak pernah kayak, aku nggak tahu ya kenapa aku ngomong ini sama kamu. Nggak pernah, karena dia tuh Tuhan yang terlalu sengaja untuk menyampaikan firman kepada kita. Artinya setiap dia ngomong itu ada tujuannya. Makanya Tuhan itu nggak pernah omong kosong sama kita. Tuhan itu selalu berkata sesuai dengan apa yang kita butuhkan, walaupun sepertinya kita tuh nggak butuh gitu. Maksudnya gini, Tuhan nggak pernah mengirimkan sesuatu dalam hidupmu, lalu terus dia akan pergi meninggalkanmu gitu aja. Jadi kalau misalnya engkau sekarang lagi merasa kering atau merasa Tuhan tuh nggak menyertai, nggak mungkin, gitu. Karena dia tiap hari menyiramimu. Nggak mungkin tumbuhan yang tiap hari disirami dikatakan, oh dia orang itu nggak suka tuh sama tumbuhannya, buktinya disirami. Nggak mungkin. Mungkin ya, sama seperti seorang ayah yang baik, ya, ayah yang baik. Saya memperhatikan ya suami saya yang adalah papinya Aga. Dia begitu menyayangi anaknya ini. Segala upaya dia berikan bagaimana agar anaknya ini maju walaupun kita dalam keterbatasan. Tetapi kadangkala seorang anak bisa tidak menghargai apa yang diberikan oleh ayahnya. Diberikan makanan enak, diberikan ini, diberikan ini. Itu sebabnya kadangkala saudaraku, seorang ayah seperti dia menyengaja menahan pemberian itu, ya, supaya anak ini ngerti, sehingga bahwa dia perlu itu. Jangan masih kenyang beri kasih lagi makan, kasih roti, kasih susu, kasih madu, akhirnya dia buang-buang. Nah, setelah ditahan saudaraku, anak ini mulai berpikir, mencari dan menghargai. Demikian juga firman Tuhan itu saudaraku. Nah, kita akan dengarkan lagi bahwa nasib benih tergantung pada hujan. Maka hujan itu ada tujuannya saudaraku. Itu sebabnya kalau tukang es mungkin tidak mengharapkan hujan datang, maunya panas. Tetapi seorang yang sedang menabur benih mengharapkan kalau sudah tumbuh benih itu harus ada hujan. Dan itu harus bisa ada ukurannya supaya tanaman ini subur dan bertumbuh. Nah, mari kita dengarkan kembali dari Aga bagaimana hujan ini memiliki tujuan kepada tiap orang masing-masing. Kalau Anda seseorang yang merasakan firman Tuhan itu seperti madu, apa tujuannya? Kalau Anda seseorang yang merasakan ini seperti air yang pencuci, apa tujuannya? Mari kita dengarkan. Silakan Agape. Jadi benih ini tuh seperti wahyu yang sudah ada di dalam kita, nubuat yang sudah ada di dalam kita. Nasib benih ini tergantung pada hujan atau firman Tuhan. Sementara firman Tuhan itu sudah memiliki tujuan untuk menumbuhkan benih ini keluar. Tapi apa yang salah? Yang salah adalah dikatakan waktu sebelumnya,
firman Tuhan itu seperti madu, firman Tuhan itu seperti hujan, firman Tuhan itu seperti susu, bahkan dikatakan firman Tuhan itu seperti cermin. Juga seperti Lalu pelita. apa yang salah? Madu tidak akan memberi makan Anda jika Anda tidak memakannya. Susu nggak akan memberikan Anda protein kalau Anda nggak minum. Ya. Bahkan sebuah cermin nggak akan bisa membantu Anda dalam penampilan Anda kalau Anda tidak berganti pakaian, kembali, dan mengambil sisir Anda. Atau bisa dibilang, kalau Anda dengarkan firman tapi nggak bertobat, artinya Anda nggak sedang mengkonsumsi firman itu, Anda sedang membuang firman itu ke selokan. Jadi bukan berarti Tuhan tidak berfirman. Ya, saudara yang muak, saudara terlalu dipenuhi banyak keinginan-keinginan daging, saudara hanya berpikir dan disetir kuasa dunia ini, roh-roh kegelapan, menginginkan hal-hal yang duniawi, sehingga saudara merasa Tuhan tidak baik kepada saya, Tuhan tidak sayang sama saya, Tuhan tidak menolong saya. Ini loh saudaraku, firman Tuhan menunjukkan di dalam hidup kita apa yang sudah ada, apa yang belum ada, apa yang kau butuhkan saudaraku. Tujuannya supaya engkau bisa bersyukur. Dan firman Tuhan ini luar biasa, bisa menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Itu sebabnya dikatakan hujan membawa pewahyuan. Saya secara pribadi saudaraku memahami tentang pewahyuan ini. Begitu banyak saya terima dari Tuhan. Bahkan ketika saya membaca firman Tuhan saudaraku, banyak hal-hal yang tidak terpikir oleh saya. Nah, ditunjukkan Tuhan yang saya belajar langsung dari Tuhan itu melalui pewahyuan saudaraku. Nah, saudaraku, itu karena apa? Memang saya memiliki kesengajaan mengosongkan waktu saya dan mengosongkan pikiran saya. Saya dibantu oleh persoalan-persoalan yang timbul di dalam kehidupan saya. Dan saya dulu berpikir persoalan itu timbul karena dosa saya, karena kejahatan saya, karena saya dihukum. Tetapi ternyata tidak saudaraku. Persoalan diizinkan Tuhan juga terjadi untuk melatih kita. Nah, sehingga banyak hal yang tersembunyi, yang tidak kita pahami, disingkapkan oleh Tuhan. Mungkin agak bisa membantu menjelaskan lagi bahwa hujan membawa pewahyuan kepada manusia. Hujan firman Tuhan itu. Jadi kalau dikatakan di Yesaya 55 itu bahwa hujan itu turun mengairi bumi, membuat benih-benih itu tumbuh, maka bisa dibilang kalau hujan itu turun tapi tidak ada yang tumbuh, bisa dikatakan hujan itu gagal. Maka hujan itu mencoba mengungkapkan apa yang ada di bawah tanah. Yes. Keluar. Dia menerobos. Yes. Dan karena Tuhan itu mencoba menuangkan isi pikirannya kepada hidup kita. Tapi kita jangan sampai menyia-nyiakan hujan karena dia punya sesuatu ya. Ini menarik banget nih. Dia punya sesuatu yang ada di dalam diri kita, tapi hanya bisa diaktifasi kalau kita menerima hujan itu. Hanya bisa diaktifasi oleh firman itu sendiri. Makanya wahyu-wahyu itu akan muncul kalau kita dengar firman tiap hari dan mengkonsumsi firman tiap hari. Saya menemukan ya, hujan itu membawa wahyu. Itu tidak membuat sesuatu yang baru muncul, tapi menunjukkan apa yang udah ada. Ya, bukan sesuatu yang baru, bukan kayak Tuhan kirim sesuatu tertanam di hati kita. Enggak. Itu udah ada di diri kita, tapi tertutup. Sama seperti kamera diciptakan untuk menangkap gambar-gambar yang bagus, penampakan yang luar biasa, gunung, sungai, sawah. Tapi kalau dia tertutup debu, maka fungsinya menjadi sia-sia. Betul. Maka harus dibersihkan dengan kebenaran supaya lensanya bisa membaca, menangkap apa yang menjadi tujuan dari kamera itu sendiri. Itulah. Saudaraku, firman Tuhan itu luar biasa. Dan hari ini adalah saatnya kita sedang menerima hujan firman Tuhan. Begitu mudah kita sekarang mengakses firman Tuhan. Alkitab berbagai macam versi, berbagai macam bahasa, berbagai macam cara disampaikan. Ada lewat drama, ada lewat suara. Oh, luar biasa saudaraku. Apakah saudara mau menyanyikannya?
izinkan firman Tuhan itu mengalir di hatimu. Luangkan waktu saudara untuk membaca firman, mendengar firman, merenungkan firman. Katanya tadi dia seperti peluru yang tidak mungkin tidak menghasilkan. Pasti berhasil mengubah hidup saudara dari buruk menjadi baik, dari stres menjadi tenang, damai, dari ketakutan menjadi percaya. Karena firman Tuhan tidak pernah datang tanpa mengerjakan sesuatu. Saudaraku, jika engkau terberkati dengan renungan senja yang kedua ini, silakan saudara bergabung kembali dalam renungan senja yang ketiga besok. Dan kliklah saudara di YouTube saudara, CBM 7 atau CBM 7 TV, Christ Bride Ministry. Jika saudara terberkati, silakan saudara like, subscribe bagi yang belum, dan share-lah ke banyak orang. Mari kita sama-sama bergandeng tangan dengan jari saudara untuk memberitakan Injil. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. God bless God bless you. you.